Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun. Dan kalau untuk membicarakan atau mengulas Candi Borobudur, berarti kita ulas dari yang pertama dulu, yaitu berdirinya Kerajaan Medang. Kerajaan Medang, atau yang lebih dikenal dengan nama Mataram kuno, yang berdiri pada abad yang ke-8. Abad 8, betul. Tapi tasik tahun 800-an. Kalau kita menghitungnya dari abad 8 berarti masih tahun 700-an. Itu 700-an. Dan berdiri pada tahun 732. Kerajaan Medang yang mendirikan adalah Sanjaya. Dan Sanjaya ini mendirikan dengan rakyatnya waktu itu yang berupa hutan belantara. Hutan belantara. Tasik Alasong atau Betul, di pesisir utara. Dan sebelum kerajaan itu terpecah jadi dua. Kerajaan Medang yang di selatan juga ada, yang di utara juga ada. Tapi yang di utara pendirinya adalah dari Sanjaya. Sanjaya pada tahun 732. Itu. Dan pendiriannya waktu itu mendirikan kerajaan dan juga membuka lahan pertanian. Membuka lahan pertanian. Di zaman Sanjaya waktu itu masih di dalam tahap pembangunan atau masih pembukaan lahan. Tasik berupa alas, berupa alas, hutan belantara waktu itu, belantara. Dan sebelum itu sebetulnya masih ada kerajaan lain. Kerajaan lain sebelum Kerajaan Medang tadi. Gitu. Yang dari kita pernah mendengar, yaitu yang kita kenal Ratu Sima. Itu. Dan itu keturunannya adalah Sanjaya itu. Sanjaya adalah cucunya Ratu Sima. Ratu Sima itu adalah nenek dari keturunan yang menjadi kakek atau keturunan buyut dari Sanjaya tersebut. Dan kemudian setelah Sanjaya umurnya tua, dan kemudian Kerajaan Medang dilimpahkan kepada putranya, yaitu Rake Panangkaran. Ini putranya pun Raden Sanjaya. Dan Rake Panangkaran sendiri juga melanjutkan pembukaan lahan dan pertanian dan dibantu oleh rakyat-rakyat Medang. Gitu. Apalagi waktu itu Kerajaan Medang ini tidak punya pengusaha atau pedagang lewat maritim. Jadi yang diutamakan adalah pertanian, yaitu tanaman-tanaman yang ditanam oleh rakyat dari Medang, yaitu padi, jagung, dan singkong. Padi, jagung, dan singkong. Cuma itu, 3 macam itu. Dan waktu itu pertama yang dipimpin oleh Rake Panangkaran, waktu itu hanya sawah tada. Tak ada hujan. Belum ada irigasi waktu itu. Hanya sawah tada, dan setelah panen padi dilanjutkan dengan menanam jagung. Dan setelah jagung nanti baru padi lagi, baru pinggir-pinggirannya
biji-bijinya ditanami singkong atau ketela, itu yang gitu. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya, setelah Rakai Penangkaran, dilanjutkan oleh putranya, yaitu dari kakeknya Sanjaya. cucunya Sanjaya, atau disebut yang lebih terkenal dengan nama Rakai Panunggalan. Rakai Panunggalan. Atau yang di prasasti, ada di prasasti namanya Rakai Warak. Nah, Rakai Warak itu adalah masih yang Raja Medang yang ketiga. Generasi ketiga nih. Yang ketiga. Dan ini baru maju. Yang baru maju, baru membangun jalan, membangun jalan, jembatan. Ini yang jembatan ini perlu untuk penghubung, Mas, untuk penghubung antara desa satu ke desa yang lainnya. Membuka pasar. Ini kan jalur-jalur ekonomi waktu itu, jembatan seperti sungai kan tidak ada kapal waktu itu, belum ada kapal, belum ada perahu. Jadi dibuatlah jembatan sebagai penghubung antara desa satu dan desa yang lain. Jadi kalau ada penjual atau pedagang buah-buahan atau pedagang gabah atau padi tadi bisa lewat jalur tersebut, kan begitu. Terus bangunin apa nih jalan ngentosi generasi kerajaan ketiga. Yang ketiga. Yang lamanya membuka lahan pertanian waktu Mas, lama dari Sanjaya dan sampai ke Rakai Penangkaran itu masih pembuatan lahan, terutama lahan pertanian kan gitu. Kemudian yang baru yang Raja ketiga baru bisa mengatur jalan, membangun jalan, membuka pasar, membangun pasar dan membuat jembatan sebagai penghubung antara desa satu dan desa yang lain, nah, gitu. Dan kemudian setelah Rakai Panunggalan atau Rakai Warak tadi tua, kan gitu. Sepuh, kemudian tahta diberikan kepada putranya. Rakai Warak ini punya putra 2 orang, yaitu yang pertama yaitu sebagai termasuk Mas, nanti sebagai pelanjut, yang melanjutkan sebagai raja yang keempat, yaitu Samaratungga yang paling tua, atau Rakai Gerung. Rakai Gerung ini kemudian menjadi raja dan bergelar Prabu Samaratungga. Terus ini generasi keempat nih. Raja keempat, yaitu raja yang keempat. Dan kemudian setelah itu adiknya tidak menjadi raja, yang bernama Bala Putra Dewa. Nah, Bala Putra Dewa ini tidak bisa jadi raja. Nah, ini putri. Bala Putra Dewa ini laki-laki, Mas. Terus kali ini saya laki-laki. Kali itu laki-laki. Kan nantinya Bala Putra Dewa menjadi raja di Sriwijaya. Nah, gitu. Tapi pemberontakan dulu. Nanti pemberontakannya dilakukan oleh Bala Putra Dewa ini di zaman Raja Rakai Pikatan. Nah, itu. Jadi raja yang kelima. Dan putranya pun Samaratungga. Betul. Nah, itu. Dan kemudian di zaman Samaratungga atau Prabu Samaratungga ini mendirikan Candi Borobudur. Karena Samaratungga ini ahlinya pembuat candi di atas bukit. Nah, itu. Terus pembuatan ini Candi Borobudur generasi raja kelima nih. Betul. Betul. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang. Dan kemudian sebelum membangun candi tersebut harus memotong yang namanya bukit. Nah, yang memotong bukit. Bukit ini dipotong dan dihilangi ujung, bahkan separuh lebih. Jadi cangkul, waktu itu kan begitu, Mas.
Karena rakyatnya yang bisa bergotong royong, banyak rakyatnya waktu itu. Tanpa bayaran nih Pak. Tanpa bayaran. Hanya giliran gitu. Misalnya kelurahan, ya, kalau sekarang begini ya. Di satu kelurahan sana bantu, terus besoknya giliran kelurahan sana bantu, kan gitu. Untuk motong bukit tersebut. Diratakan. Betul. Nah, terus setelah rata baru didirikan Candi Borobudur. Nah itu. Dan Candi Borobudur ini dibangun tidak sebentar Mas. Jangka waktu membangun Candi Borobudur ini bisa ada yang mengatakan 75 tahun. Bahkan kalau di prasasti Pucang ini ada 100 tahun lebih masa pembangunannya. Nah itu. Jadi yang membangun Candi Borobudur ini bukan jin atau makhluk halus. Ini adalah yang membangun adalah manusia di zaman Prabu Samaratungga. Jadi kalau ada yang mengatakan yang membangun ini jin, ini adalah pembodohan. Nah itu pembodohan. Itu tidak ada ceritanya candi yang membangun jin, nah itu. Karena ada alasan begini Mas, yang mengatakan bahwa yang membangun jin itu alasannya begini. Karena di zaman itu tidak ada bego, tidak ada ekskavator untuk mengangkat batu-batu besar, kan gitu. Karena batunya juga tidak besar, karena di tempat atau di sungai di daerah Jogja waktu itu, atau di daerah sungai di bawah kaki Gunung Merapi sudah dibentuk. Jadi bisa diangkat dengan manusia, tidak usah dengan bego, dengan alat. Zaman dulu, orang-orang zaman dulu lain dengan orang sekarang. Kalau sekarang mengandalkan alat, kan begitu. Nah, orang dulu sakti-sakti, gitu. Dan juga ada yang mengatakan sekarang ini ada yang mengatakan kalau Candi Borobudur ini peninggalan sebelum ada manusia. Nah begitu, ini ada Mas. Nanti kita lihat sama-sama, kan gitu. Ada yang mengatakan begitu ada. Tapi sebetulnya yang membangun juga manusia, pembuatan manusia, leluhur kita, nenek moyang kita, yang dibangun pada tahun 750. 750 dan selesai tahun 850, 100 tahun kan. Nah itu. Jadi kalau sekarang misalnya kita untuk melihat, nah untuk melihat ke sana, itu kan kita wajar, karena itu peninggalan untuk kita, yang harus kita rawat, begitu. Terus Candi Borobudur ini karya seni manusia. Karya seni manusia, karena ada ukirannya dan ada tahun pembuatannya, ada di sana, ada prasastinya juga ada. Terus bukan karyanya jin. Bukan karyanya jin. Kalau yang bilang bahwa Borobudur karyanya jin, berarti tidak pernah ke sana, tidak pernah melihat ukiran dan tidak melihat tulisan yang ada di sana. Prasasti mereka. Betul. Ada prasastinya di sana dan ada tahun pembuatannya, yang itu. Jadi yang bilang begitu silakan main ke Borobudur, tidak usah naik, nah tulisannya ada di bawah, ada di dasar. Nah itu di dasar ada tulisannya, ada tahun pembuatannya dengan bahasa Jawa kuno. Tinggal dia bisa membaca apa enggak, kan begitu. Sanskerta, bahasa Sanskerta. Kalau bisa membaca silakan, kalau tidak bisa membaca tanya sama yang bisa, pasti ada yang nuntun, kan begitu. Pasti ada pemandunya. Nah itu. Terus apalagi mengerti, nah itu sama pelajar-pelajar mahasiswa mereka umpami Candi Borobudur mereka sanes pembuatannya jin. Ya, gini Mas, kalau untuk sekarang mungkin untuk ke sana itu anak-anak pelajar baik SMP atau SMA itu untuk ke sana mungkin berpikir 2 kali. Yang diutamakan anak-anak ini kan melihat, bukan cuma melihat badannya saja, tapi naik ke atas.
Nah, tapi kalau anak-anak ini melihat atau melihat harga tiketnya untuk naik ke atas itu yang seperti itu hampir 1.750.000, itu mungkin anak-anak kasihan, Mas. Bahkan bisa berpikir 2 kali, dan bisa anak-anak kita nanti atau anak cucu kita nanti bisa lupa kepada Candi Borobudur, hanya tinggal namanya. Nah, ini ada apa kan kita nggak tahu, kan begitu. Dan juga untuk perawatan, misalnya untuk perawatan, nah, untuk perawatan tidak usah harus dinaikkan, karena harga tetap kan masih bisa untuk merawat, harus merawat. Kalau untuk masuknya sudah 50.000 kan gitu. Nah, untuk masuk ke wisata tersebut, dan untuk naik sama dengan naik pesawat kan gitu. Nah, itu sama dengan naik pesawat, karena untuk menaiki batu kan gitu. Memang yang dinaiki adalah peninggalan leluhur kita. Nah, bukan peninggalan jin, peninggalan leluhur kita. Sing nampak dilerusaken ngene iki. Betul, Mas, betul. Peninggalan itu aslinya jadi para leluhur kita dulu, semua termasuk Candi Sewu pun juga peninggalan manusia, peninggalan leluhur kita juga, dibangun pada abad ke-8. Mulai dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, bahkan Candi Plaosan. Mungkin ini yang di sejarah jarang diceritakan, yaitu Candi Plaosan. Nah, Candi Plaosan ini bersamaan pembangunannya dengan Candi Prambanan di zaman Rake Pikatan. Itu nanti di video yang selanjutnya, nanti baru kita ulas yang berdirinya Candi Borobudur dan Candi Prambanan, bahkan Candi Plaosan, kan gitu. Nah, terus yang mendirikan pembangunan Candi Borobudur itu keturunan Raja Medang yang kelima, betul. Yang melanjutkan. Karena untuk membangun candi besar tersebut tidak cuma satu raja, tidak selesai satu raja, bahkan dilanjutkan dengan putrinya. Berhubung putrinya tadi diserahkan atau tahta diserahkan kepada suaminya, jadi suaminya yang melanjutkan, yaitu Rake Pikatan. Nah, itu. Dan kemudian membangun membangun Candi Borobudur, sekaligus membangun Candi Prambanan dan Candi Plaosan. Nah, jadi di zaman Kerajaan Medang ini adalah pembangunan besar-besaran, membangun candi yang sangat besar. Candinya juga banyak. Nah, di Jawa Timur pun juga banyak candi, tapi tidak sebesar yang ada di Jawa Tengah, gitu. Dan nama besarnya pun juga tidak begitu tenar dengan seperti Majapahit, gitu. Nah, tapi peninggalannya yang bisa kita nikmati, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan sebagai warisan dunia, warisan nenek leluhur kita, sebagai apa ya, kalau kita keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Jadi kalau anak cucu kita sampai tidak tahu, rugi. Nah, tapi itu kembali lagi, kalau kita anak cucu kita melihat dari segi biaya untuk menaiki candi tersebut. Nah, sudah berpikir 2 kali, mendingan mikirnya begini, mendingan renang aja di kolam renang, kan gitu. Atau wisata ke daerah mana, waterpark mana, kan begitu. Nah, jadi bisa, apalagi zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini serba sulit, Mas. Dan kalau untuk ke Candi Borobudur, kalau mungkin bisa, tapi bisa masuk bisa melihat dari bawah, tapi tidak bisa naik. Kalau tidak punya uang segitu, mana boleh naik, Mas? Nggak dapat tiket, kan gitu. Nah, begitu
dalam pembangunan Candi Borobudur dan yang dibangun dalam jangka panjang 100 tahun lebih kan gitu. Dua raja kan. Dua raja. Nah itu. Ini mulai dari bawah sampai ke atas itu berapa kan? Ini Candi Borobudur dengan luas 123 meter persegi. 100, berarti 400 meter. Di 123 meter kali 123 meter. Dengan ketinggian 42 meter bersih. Sampai ke atas stupa yang paling atas. Nah itu. Dengan candi atau dengan arca ratusan, 500 arca lebih. Nah, dan juga ukiran ada ratusan ukiran juga. Ada jumlahnya ada ribuan ukiran. Nah itu. Tapi lempam tinggal bukit jauh nonton. Kami kali bukit nonton. Sama selain tinggi karena tempatnya di atas bukit kan gitu. Jadi dari jauh seperti gunung kan gitu. Seperti gunung bentuknya. Dan Candi Borobudur terletak di daerah Magelang. Nah, di daerah Magelang, Jawa Tengah. Selain lain, kalau Prambanan jaraknya masih 19 meter, 19 kilometer dari Borobudur. Nah, ke arah selatan. Di desa Prambanan namanya. Nah, itu. Jadi itu termasuk sak kota nih. Kali sak kota, satu kota. Kami Magelangnya teman. Sama Magelangnya. Sama Magelangnya. Dan jarak tersebut juga tidak jauh. 19 kilometer kan tidak jauh. Seperti Kepanjen, Malang. Kepanjen ke Kota Malang kan 19 kilometer. Nah gitu. Matur nuwun ulasanipun napa? Pembangunan Borobudur menika kali napa? Yang mendirikan dugi Kerajaan Medang. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang membangun atau yang membuat Candi Borobudur bukan jin, tapi manusia, para rakyat Medang, rakyat Mataram kuno. Jadi leluhur kita dulu, gitu. Seperti itu bangsane dewi ngoten nggih. Betul. Bangsane jin ngoten nggih. Bangsane jin, manusia, manusia. Tapi kalau lebih supaya tahu silakan main ke sana dan melihat ukiran dan melihat prasasti dan melihat tanggal pembuatan, tahun pembuatannya pun ada di sana. Jangka panjang pembangunan Borobudur ini sangat panjang, Mas. Ada yang menuliskan sejarah 75 tahun dan ada juga versi lain mengatakan 100 tahun lebih gitu. Nah, dan juga memang masuk akal kalau pembangunan seperti itu lamanya karena melihat dari besarnya bangunan, badan bangunan yang segitu besarnya dengan ukuran 123 meter kali 123 meter dengan ketinggian 42 meter dengan 3 tingkatan. Nah, dengan 3 tingkatan. Yaitu tingkatan yang pertama yaitu tingkatan Kamadhatu. Nah, di Kamadhatu. Dan yang kedua adalah Rupadhatu. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu Arupadhatu. Nah, gitu. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya, yaitu itu melambangkan lambang dari kita, dari nafsu kita, nah, yang dilambangkan di candi tersebut. Nah, itu. Betul. Dan pembangunannya ini adalah dilakukan oleh ahli pembuat candi, arsiteknya candi, yaitu Prabu Samaratungga, yaitu Raja Medang atau Raja Mataram kuno yang ke-5. Ya. Kalau kita lebih kenal dengan nama Mataram kuno, gitu. Tapi kalau yang aslinya namanya adalah Kerajaan Medang.
Nah, gitu. Kerajaan Medang. Di raja yang kelima yaitu Prabu Samaratungga yang mendirikan atau pendiri atau pelopor membuat candi Borobudur. Nah, gitu. Dan juga apalagi sangat prihatin dengan kabar-kabar yang sekarang kita dengar kalau Candi Borobudur ini adalah yang mendirikan orang halus, makhluk halus, jin atau setan, begitu. Ini sebetulnya juga tidak masuk akal. Itu juga bohong. Yang mendirikan ini manusia. Yang mendirikan ini adalah para leluhur kita, para rakyat Medang, rakyat Mataram zaman dulu. Nah, ini. Yang mengatakan kalau niku makhluk halus di kok tekom ya? Ya, betul itu Mas. Tidak menghargai leluhur kita, tidak menghargai leluhur kita. Betul. Karena kalau dibangun jin itu pasti tidak seperti itu bentuknya, tidak bisa seperti itu bentuknya. Dan mungkin karena kebesarannya itulah mungkin dinilai bahwa yang membuat jin karena besarnya tidak masuk akal, kan gitu. Kan kalau betul. Kalau orang-orang sekarang kan melihatnya candi seperti candi di Singosari, alit-alit, cilik-cilik, gitu. Seperti candi Kidal yang ada di Tumpang, gitu, Tumpang. Itu kecil-kecil candinya, nggak seperti candi Borobudur yang begitu besar dan megahnya, nah gitu. Dan jin tidak tahu wajahnya Buddha. Nah itu, tidak tahu wajahnya Buddha. Yang tahu gambaran Buddha itu adalah rajanya sendiri. Nah, raja itu Prabu Samaratungga yang punya ide, yang punya kemauan untuk membangun candi bersama-sama dengan rakyatnya. Nah itu. Kita prihatin, sebenarnya begitu. Apalagi kita mendengar kalau bahwa untuk masuk ke sana, untuk naik pun harganya juga selangit sekarang. Nah ini juga kasihan anak-anak kita yang masih sekolah SMP, SMA ini, ya pasti wisatanya arahnya pasti ke sana. Oke, Pak, zaman pasti arahnya Borobudur dan Keraton Jogja, kan gitu. Dan untuk ke Keraton Jogja ini adalah untuk melihat suasana ramainya kota Malioboro, kan gitu, itu. Nah, dan Mataram ini adalah yang disebut bumi Mataram ini tidak lain adalah sebutan dari Yogyakarta, dari Jogja sendiri, ya, itu. Jadi kasihan untuk anak itu. Dan Prabu Samaratungga ini punya keturunan yaitu perempuan, punya anak perempuan dan juga menjadi ratu juga penggantinya yang bernama Ratu Pramuda Waradani. Nah, perempuan lah. Dia jadi ratu dan meneruskan perjuangan, meneruskan pembangunan candi tersebut. Tadi ini kan dari Mantun, Dari Mantun. Samaratungga. Prabu Samaratungga belum selesai. Beliau wafat dan digantikan oleh putrinya. Akhirnya putrinya menikah dengan Rakai Pikatan, Raja Mataram atau Raja Medang yang ke-6. Nah, dan Raja atau Prabu Rakai Pikatan ini adalah pemersatu yang mempersatukan antara Trah Sanjaya dan Trah Sailendra. Akhirnya bersatu. Nah, gitu. Nah, dan akhirnya Rakai Pikatan melanjutkan kembali pembangunan Candi Borobudur. Nah, dan sampai Candi Borobudur belum selesai dibangun, nambah lagi pembangunannya, yaitu membangun Candi Prambanan. Nah, atau yang bisa disebut dengan Candi Sewu. Nah, ini juga ini Mas. Candi Sewu atau Candi Prambanan ini pun juga kabarnya juga dikatakan yang membangun juga jin.
Dan kalau di kisah ketoprak, yaitu dari kisahkan, yaitu cerita dari Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah itu. Ini sebetulnya juga pembodohan juga. Pembodohan juga. Betul. Ini yang membangun juga manusia juga leluhur kita, para rakyat Medang dengan Rakai Pikatan yang membangun. Rakai Pikatan ini juga meneruskan perjuangan mertuanya Prabu Samaratungga, dan juga membangun candi tidak cuma Prambanan saja, tapi ada juga candi di Pelausan. Nah, Pelausan juga membangun, candinya juga banyak, juga ada ratusan candi di sana. Dan di Pelausan itu ada dua tempat, candi di utara, di sebelah utara dan selatan. Ini ada semuanya ada di situ, dan bahkan ratusan candi ada di sana besar-besar dengan ukurannya. Nah itu. Jadi setelah Prabu Samaratungga meninggal, yang melanjutkan pembangunan Candi Borobudur ya menantunya. Nah, bahkan sampai peresmian Candi Borobudur ini pun juga Rakai Pikatan. Nah, dan Rakai Pikatan juga membangun Candi Prambanan juga sampai selesai, dan juga sampai membangun Candi Pelausan juga sampai selesai. Nah gitu. Nah, dan gini Mas, kalau ada kabar miring, gitu. Kebanyakan kabar kan begitu. Kabar fitnah atau kabar-kabar yang ini pembodohan. Nah gitu. Kadang bangunan yang begitu besarnya yang disebut Candi Sewu, yang ada cerita dalam pembangunannya hanya dalam satu malam. Nah, satu malam yang dibangun satu malam dengan 1000 candi, itu juga mustahil, tidak masuk akal, kan gitu. Dan ini adalah pembodohan. Nah gitu, pembodohan Mas, itu Mas. Yang membangun juga nenek moyang kita, leluhur kita, itu. Malih masyarakat ini kok akan pembangunan jenis kecil. Betul Mas, betul. Dan ini penghinaan. Betul. Juga tidak menghargai perjuangan leluhur kita dulu. Betul, dan tidak bisa menghargai jerih payahnya leluhur kita lah, gitu. Bangsa lain melihat bangsa Jawa seperti ini bangga Mas, dengan betul bangga melihat kalau kehancuran bangsa kita, apalagi kalau sejarah Borobudur ini, padahal Borobudur dan Prambanan ini tidak terpisahkan dengan kerajaan Medang, dan tidak ada hubungannya kerajaan dari manapun. Kerajaan Medang punya peninggalan, atau Mataram tadi punya peninggalan Borobudur, Prambanan, dan Pelausan, Candi Pelausan. Dan Candi Prambanan atau Candi Sewu bukan pembuatnya, bukan dari Bandung Bondowoso. Itu adalah pembodohan. Nah, itu kan cerita seni, Mas. Seni ketoprak, diangkat di seni ketoprak, kan begitu. Yaitu kalau kerajaannya memang ada, yaitu kerajaan Pengging, itu memang ada. Kerajaan Pengging ada, dan kerajaannya dari Prabu Boko juga ada. Tapi tidak membuat candi. Nah, gitu. Karena kerajaan tersebut tidak ada peninggalannya, dan peninggalan dari kerajaan Medang atau Mataram kuno ini adalah kerajaan atau candi yang besar-besar, yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Pelausan. Nah, ini masyarakat sedulur-sedulur semuanya bisa menyikapi ya. Kalau di kabar itu harus menyikapi. Betul Mas, betul. Supaya kita tidak tahu, supaya sejarah ini musnah. Nah, supaya musnah, supaya kita ini tetap mempelajari budaya yang lain.
budaya asing misalnya, budaya asing. Sekarang yang digalakkan kan bahasa asing, bahasa asing. Betul. Betul Mas, betul. Kita makanya itu kita harus menjaganya. Siapa lagi? Kalau tidak kita sebagai anak-anak cucunya dan anak cucu kita nanti yang meneruskan, nah begitu. Untuk diwariskan kepada terus Mas, diwariskan kepada leluhurnya atau anak cucu berikutnya, nah, begitu. Nah ini nanti yang memprihatinkan begini Mas. Kalau misalnya sampai kita tidak tahu sejarah, sejarah nenek moyang, alangkah jeleknya, jelek Mas. Betul Mas. Dan itu apa ditenggelamkan. Nah, pembodohan sejarah ini sudah banyak yang dihapus. Sejarah kita sudah banyak yang dihapus Mas. Bahkan dibelokkan. Karena kan bangsa Jawa itu biar benci sama bangsa sendiri. Betul Mas, betul. Salah satunya begini. Seperti yang video yang sebelumnya, seperti tidak boleh ziarah makam atau ziarah wali, itu berarti dilarang atau dimusyrikkan waktu itu. Nah ini juga pembodohan. Supaya kita tidak tahu, tidak mengenal leluhur kita tadi juga, para wali tadi. Nah itu. Contohnya banyak Mas. Sebetulnya sudah banyak contoh-contoh yang untuk memecah kita atau untuk membodohi kita ini banyak sekali. Nyata. Tapi kenapa kita sebagai bangsa bukan sedikit? Nah ini dan di sini mungkin tidak ada yang protes atau apa, mungkin tidak berani Mas, tidak berani. Dan untuk kita kan protesnya lewat seperti ini. Protesnya kita lewat seperti ini, mengajak sedulur semuanya, untuk menghargai peninggalan leluhur kita. Muri. Dan kalau tidak kita siapa lagi, kan begitu. Dan kita bisa ke sana, nah, supaya kita bisa ke sana ya dengan teman-teman, dengan keluarga, kan begitu. Ke Candi Prambanan, melihat kebesaran Candi Prambanan, juga sebagai keajaiban dunia juga, yang dinamakan Candi Sewu. Memang candinya jumlahnya memang 1000 Mas, 1000, termasuk yang pagar masuk itu kecil-kecil, itu termasuk terhitung juga. Selain yang besar-besar itu, dan di badan-badan candi itu semua ada hitungannya. Dan candi yang sangat besar itu pembuatnya bukan jin dan juga bukan setan, dan bukan juga pendirinya bukan cerita satu malam berdirinya Candi Prambanan, tapi berpuluh-puluh tahun baru selesai dibangun, dan pendirinya adalah Rakai Pikatan atau menantu dari Prabu Samaratungga. Prabu Samaratungga adalah Raja Medang yang kelima, dan Rakai Pikatan raja yang keenam, menantunya. Nah, ini gitu. Jadi yang membuat adalah manusia. Candi-candi, semua candi di Indonesia yang membuat manusia, bukan jin, bukan setan, dan juga bukan makhluk apapun, cuma manusia, bukan makhluk gaib, tapi manusia, makhluk yang nyata, leluhur kita, nenek moyang kita, yang gitu. Atau timbangan itu bukan tunggal raja. Tidak satu raja. Berganti. Meneruskan. Berganti raja, melanjutkan. Begitu terus, Mas. Terus. Betul. Dan Kerajaan Medang atau Mataram kuno ini adalah leluhurnya Kerajaan Kediri, yaitu leluhur dari Prabu Erlangga, dan nanti kita bahas ke sana. Nah ini gitu. Masih jauh. Dan nanti kan berpindahan Mas. Kerajaan Mataram ini akhirnya nanti di zamannya
Empu Sendok dipindah ke Jawa Timur. Nanti tempatnya di mana nanti saya sebutkan. Kalau di sejarah tidak ada tempatnya, tidak disebutkan tempatnya di mana di Jawa Timur itu. Nah itu. Dipendam, memang dipendam mas. Memang dipunahkan. Memang dipunahkan. Makanya kalau masyarakat atau dulur-dulur semuanya ada yang tahu apa enggak? Yang pindahnya Mataram tadi ke Jawa Timur, tepatnya di mana? Pasti anggapannya satu, Kediri. Bukan. Yang Kediri itu yang selanjutnya. Setelah Mataram tadi melarikan diri, Erlangga melarikan diri ke Kediri, tapi namanya bukan Kediri, namanya Kauman, kan begitu. Nah, itu nanti kita bahas ke video yang berikutnya. Jadi kita intinya begini, dulur-dulur semuanya ini mudah-mudahan bisa memahami bahwa yang membangun candi besar tersebut, baik Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Pelausan ini adalah manusia biasa. Nenek moyang kita adalah rakyat Medang, rakyat Mataram, rakyat Jawa, orang Jawa yang gigih bisa bergotong royong membangun candi yang sebesar itu, dan tidak gampang, dan batunya pun batu andesit, dan batu andesit ini letaknya di Gunung Merapi mas, atau di kaki Gunung Merapi, di sungai-sungai, bisa di sungai di daerah Sleman, daerah sekitarnya lah, itu sekitar Gunung Merapi tersebut. Harusnya kita tuh bangga punya ini ya betul. Kita bangga punya peninggalan seperti itu. Ini paling besar peninggalannya di bahasa Jawa, di Jawa, ya khususnya di Jawa. Ya kan kalau untuk umum Indonesia kan begitu, Nusantara atau tapi untuk khususnya adalah Jawa yang banyak peninggalan candi tersebut. Nah itu. Sebetulnya juga ada candi dari luar Jawa, yaitu di daerah Sumatera, yaitu di daerah Palembang atau Sriwijaya. Ini peninggalan juga ada candi-candi, tapi kecil-kecil. Candinya itu pun pecahan juga dari Jawa juga. Nah itu betul. Tapi kalau bedanya di sana ini kecil-kecil, di Jawa besar-besar, kan begitu. Nah, suku Jawa di peradaban Jawa ini kan jadi mulai dari pun dulu kita ini pun air. Betul mas, betul. Dan di Kalimantan Selatan juga ada candi, tapi namanya Candi Agung, tapi candinya kecil. Nah, candi kecil, namanya Candi Agung. Itu di daerah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya itu jauh, saya pernah ke sana, saya sering ke sana dulu. Jadi Candi Agung, peninggalan dari kerajaan negara Dipa, begitu. Nah, begitu. Nah ini untuk dulu semuanya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, makanya untuk kita semua lah, kita semua belajar, mempelajari sejarah. Nah ini untuk dulu Demak, juga Demak. Ini dekat, ini coba kita sana, dekat untuk mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan juga Candi Pelausan, lengkap itu nanti. Yang buat anak pelajar. Yang khususnya untuk anak-anak pelajar SD, SMP, dan SMA. Ini. Nah ini harusnya kita. Betul mas, betul. Harus digali. Betul, harus kita gali kembali. Dan harus kita luruskan mas. Nah, apalagi ini yang membangun katanya jin atau setan, ini kita luruskan. Itu namanya pembodohan. Itu fitnah itu kejam, tidak menghargai jerih payah dari leluhur kita dulu. Nah, itu. Kalian pamit dokter koyo ngoten generasi yang akan datang. Lama lengan sana. Sing bangun setan.
Nah, iya betul Mas, betul. Karena ya yang mungkin kayak sedulur-sedulur yang mengatakan seperti itu mungkin karena melihat bangunan yang begitu besarnya dan tidak masuk akal untuk dibangun manusia kan gitu. Tapi yang membangunkan orangnya banyak, yang menggerakkan juga raja kan begitu. Jadi semuanya serba mungkin yang membuat manusia. Nah ini itu. Nah itu demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.